silaturahim dari Syekh Az-Zaitun pada Al-Karom Syekh Az-Zaitun. Saya harus berdiri menghormati pimpinan wilayah Jawa Barat. Kalau saya duduk, itu namanya kurang penghormatan. Karena sholat itu ada berdiri dan ada duduk di akhirnya. Ini saya mengikuti teori sholat dan praktek sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu. Wa musalla alaihi Muhammadun wa alihi. Wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu wa ba'du. Ushim wa iyyakum taqwa. Laqad faza man ittaqwa wa khusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Yang kita semua hormati Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Wakil Gubernur dan bapak-bapak dari pemerintah daerah mewakili Bupati, terima kasih, dan seluruh staf dari Gubernuran yang ikut bersama dengan Pak Wakil Gubernur yang saya hormati dan saudara-saudara. Kita mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan untuk semua kita, termasuk Pak Wakil Gubernur dan Wakil daripada Bupati yang bisa mengadakan ijtima atau jumu'ah, perkumpulan yang seperti ini. Saudara-saudara, sebagai lembaga pendidikan, kita yang hadir ini pelaku didik semua. Ada yang guru, ada yang kepala sekolah, ada yang bagian administrasi, ada wali santri, ada wakil santri. Seorang pendidik yang pertama kedepankan contoh. Sekarang kita sedang tampil untuk mengedepankan contoh. Contoh apa? Contoh yang baik. Kemudian seorang pendidik harus punya kesabaran. Karena dalam mendidik itu ada risiko. Bukan risiko keuangan, bukan. Itu gampang dicari kalau uang. Tapi risiko apa yang kita lakukan boleh jadi ada yang sepakat, boleh jadi juga ada yang berlainan dengan itu. Maka dalam kehidupan itu antara baik dan tidak baik itu selalu tampil. Dan pendidik harus bisa memanage semua itu. Ini teori ilahiyah. Baik itu adalah hasanah, lawan dari baik adalah sayyi'ah. Maka pendidik harus bisa memanage itu. Harus bisa mengatakan atau menampilkan ini baik, ini tidak baik. Dan bisa menyampaikan tidak sama antara baik dan tidak baik itu. Tapi ini diperlukan pendidik yang mempunyai jiwa besar dan kesabaran. Sebab apa? Teori ilahi mengatakan ujungnya nanti akan menjadi pendukung daripada lembaga pendidikan yang sedang berjalan. Nah, itu panjang. Waktunya panjang. Buktinya 21 tahun, hampir 24 ya, 24 tahun kita berjalan, kok baru hari ini ada timbul yang dikatakan oleh Pak Wakil Bupati tadi, macam-macam tadi ya. Wakil Gubernur, maaf, baru timbul. Di situ saudara sebagai pendidik dan kita pelaku didik ini harus bisa membaca. Sekalipun yang timbul itu di awang-awang. Andainya wahyu itu belum turun pada nabinya. Karena nabinya tidak di awang-awang toh. Nabi itu ada di daratan. Kalau sedang ke laut naik perahu.
Seperti dulu Nabi Musa juga terkadang naik perahu, terkadang membelah laut, terkadang lain-lainnya. Nah, kita harus tampil dengan smart dalam mendidik ini. Artinya khuluq mumtaz, khuluq mumtazah. Itu namanya penampilan yang smart. Gimana penampilan smart? Bisa mengatakan dan menyampaikan dan melakukan tidak sama antara baik dan jelek. Nah, bagaimana supaya bisa dipahami baik itu baik, jelek itu jelek? Idfa' billati hiya ahsan. Tampillah wahai pendidik dengan cara yang smart tadi. Tidak hanya cukup baik, nggak cukup. Yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Awalnya la tastawi al-hasanah wala sayyi'ah. Nggak sama, baik dan buruk itu di mana-mana nggak sama. Laksana siang dan malam, beda sama sekali. Sekalipun diciptakan lampu yang secukupnya tetap malam. Yang jelek itu sekalipun di frame dengan frame yang indah, tetap jelek. Pendidik harus bisa menyampaikan itu. Idfa' billati hiya ahsan. Saya mengucapkan ayat ini karena wakil bupati ini hafil Quran. Wakil gubernur. Nah, saya saking cintanya pada bupati, walaupun tidak pernah datang, datangnya hanya wakilnya saja pun mendatang. Selalu disebut. Kalau camat, nah memang staf dari bupati. Itu maaf kalau sering mengucapkan wakil bupati. Maka sering-sering sini supaya jadi ucapan wakil bupati. Idfa' billati hiya ahsan. Tampillah dengan yang smart, lebih dari baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka nanti satu saat itu tidak usah ditentukan waktunya. Mata saat. Kul ilmuha indallah. Yang mengetahui semua itu Allah. Siapa Allah? Allah memiliki petugas-petugas di darat ini dan di laut dan di mana-mana. Saat. Jadi, fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ini fajriyah ini. Sekonyong-konyong atau tahu-tahu. Orang yang belum paham tadi, yang kata Pak Wakil Gubernur, bukan bupati lagi, menyampaikan yang macam-macam, itu bukan musuh, bukan. Belum tahu. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sekonyong-konyong antara kita dan orang yang belum tahu tadi, belum mengerti tadi, ka'annahu waliyun hamim, akan menjadi waliyun hamim. Penolongkah dia? Pengikutkah dia? Pembantukah dia? Yang sangat dekat. Orang yang tadinya nggak paham, kita tampil dengan smart, dengan aksan, maka orang itu akan melihat. Oh, begini toh. Dan itu nggak usah ditunggu waktu cepat atau lambat. Sampaikan saja gagasan. Gagasan itu bisa menerobos dinding pun bisa tidak ada itu. Karena di belakang kita punya gagasan. Maka itu orang mengatakan roh sak durunge winara. Tahu sebelum terjadi. Karena gagasan itu menerobos. Tanpa harus duduk jadi wakil gubernur kah? Jadi camat kah? Jadi bupati kah? Duduk di sini saja kita bisa menerobos. Karena apa? Punya gagasan. Dan yang seperti ini, sikap yang seperti ini nggak bisa dipegang oleh orang yang tidak punya hadzun azim. Apa hadzun azim itu? Jiwa besar. Saudara-saudara yang pelaku pendidik ini, kalau dengar itu baru di awang-awang. Tinggal kita ngasih label saja yang begini itu apa. Yang di awang, yang bisa hidup di awang-awang itu apa? Satu jin.
2 setan, 3 iblis. Yang paling tinggi malaikat. Malaikat tidak bisa menjelma menjadi manusia. Kalau setan sangat pinter, bisa masuk ke lembaga wakil gubernur, bisa masuk ke lembaga pemerintahan kabupaten. Karena setan itu kan tidak punya pijakan, tidak punya tanah. Yang punya tanah itu manusia, masuk. Tapi tidak mungkin yang namanya pimpinan daerah Indramayu dan pimpinan Provinsi Jawa Barat bisa dimasuki setan. Sekalipun tadi belum tegas kan? Dengarkan, kami lembaga yang berdiri di tengah-tengah. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah. Begitu toh? Kita dengar tadi kan? Di mana Pancasilanya? Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa menyampaikan pada rakyat kalau jadi pimpinan yang begitu itu nggak benar, Mas. Kan di Jawa Barat nggak ada emas toh. Indahnya orang Jawa itu punya emas. Orang Jawa Barat bukan begitu, Kang. Kalau orang Banten lain gitu, rok. Saya ini Banten. Bahasanya orok saya gitu. Nah, mana dia rok? Itu tuh orang Banten. Kalau ketemu dengan orang Tasikmalaya, wah kasar amat. Lah itu budaya kami. Kalau manusia yang adil dan beradab bisa menunjukkan ini nggak baik, Mas, dan ini yang baik. Iya orang saya, Akang. Iya nu saya, Dik. Jangan membiasakan berdiri di tengah-tengah sambil tidak menilai. Wasit berdiri di tengah-tengah. Tapi tatkala U22 diserampang prit. Untuk manusia yang adil dan beradab, kartu merah. Itu hebatnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalami Pancasila, Pak Wakil Gubernur. Jangan diucapkan Pancasila itu, laksanakan dan gerakkan menjadi darah daging yang di otak sini dan menjadi kerinduan yang nggak pernah putus yang ada di roh kita ini. Maka merdekakan kita ini. Merdeka fikih, merdeka ilmu, merdeka roh. Pancasila mengajarkan itu. Satu saja yang tadi saya dengar itu. Satu saja, bukan salah itu, bukan. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya tatkala tampil sebagai pimpinan wilayah atau daerah, contoh kecil saja, jangan terlalu besar-besar. Sama dengan saya ditanya, kok sholatnya jarang-jarang? Saya suka jengkol. Yang sana suka petai. Nanti berdekat-dekat, Allahu Akbar, dalam hati bom jengkol. Ganggu sholat orang. Maka jarang-jarang. Sudah panjangkan saja ini ahli fikih. Kalau Syekh ini fikih itu sudah kelewat. Maka sosiologi yang perlu ditampilkan. Kalau fikih itu gampang. Ibtidaiyah tamat sudah tahu fikih. Sudah jangan ngomong fikih lagi. Ini hanya mengulas saja. Jadi ini nanti sampaikan. Dan mumpung Kesra membidangi supaya nggak seperti yang disampaikan siapa itu nggak tahu tapi mewakili Pemda ngomongnya bukan ngawur tapi ruang, tahu ruang. Kalau dibaca dari kiri ngawur, kalau dibaca dari kanan ruang, seakan-akan ada di ruang Indramayu. Baca dari kiri, karena kita membaca apa saja dari kiri, toh. Ruang. Kalau dari kanan itu hanya Arab dan Ibrani. Arab itu kalau dikasih tak marbutoh jadi Arabah. Gerobak. Mengapa gerobak? Karena wilayahnya besar. Maka bahasanya agak halus, Arabiyah. Gimana dengan Ibrani yang saudara misalnya itu? Dia nyebrang sungai Efrat dan sungai Dajlah.
maka dinamakan Ibrani, tukang nyebrang air. Maka bahasanya bahasa yang berbau air. Kan tukang nyebrang. Kalau Arab tidak pernah eksodus kemana-mana. Kalau Ibrani kemana-mana sampai jadi dimusnahkan di Jerman itu. Bahasanya Ibrani. Dan itu bahasa sama. Satu Arabi, satu Ibari. Satu tukang mengelana, satu tukang menyeberang. Maka bahasanya Ibraniyun, yang satu Arabiyun. Nah, ini perlu dipahami. Maka tadi adalah haula wala quwata. Coba kalau orang Ibrani bagaimana itu? Lo bi khair, lo bi quwah. La haula wala quwata. Mendengar begitu kaget. Lah mbok yo ojo kaget. Nah, Intinya sama. untung kaget wae, setik-setik kaget katu berkeretan kek. Duanya gumunan. Nang ngono wae kok gumun, sakitu wae kok heran kumaha rok. Kumaha menyantrenna, sakitu wae heran. Aduh, kumaha itu si orang. Kan gitu. Kata orang Sunda dari Banten. Jadi seperti itu. Antara Arab dan Ibrani. Kok saya menceramai Ibrani bagaimana? Lah, namanya inilah setting pendidikan global. Inggris saja diajarkan. Inggris itu bahasa siapa? Bahasa manusia. Cina saja di sini diajarkan bahasa siapa? Bahasa manusia. Bahasa Indonesia diajarkan kenapa? Bahasa manusia. Karena perintah ilahi itu ya ayyuhan nas. Karena ini di hadapan kiai ya harus pakai Arab. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling bisa mengadakan introduction. Tuh, kalau bisa introduction, apa itu? Kenapa belum global? Maka pendidikan di sini global education. Global education itu sama dengan international education. Itulah rahmatan lil alamin. Ngomong rahmatan lil alamin, baru dengar bahasa Ibrani saja macam-macam. Ini belum rahmatan lil alamin. Wah, itu bertentangan dengan Indonesia. Mana ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa iya susuh. Apa susuh itu? Imah burung. Nah, ini tak bahasa Sunda Bapak. Tempat burung bersarang. Sarang nggak? Sayang. Sayang dah. Eta. Sayang. Eta mah sayang agama. Nah, tatkala kita bahasa Sunda, orang Melayu mendengar, oh sayang agama ya. Beda, otaknya beda. Ini sedang bicara bahasa Sunda. Ketuhanan yang Maha Esa eta teh sayang. Kangge sedaya agama. Karena sedaya agama teh ngaimani Gusti Nu Maha Suci, kata orang Sunda. Gusti ingkang Maha Luhur. Maka orang Sunda tatkala sambat pada Allah, "Duh Gusti," yang begitu kafir. Lah kan, masya Allah kalau itu dikafirkan. Apa kata orang Jawa? Sama, karena induknya awalnya sama. Aduh Gusti, oh Gusti Allah. Memang nyebut Allah terus bukan Islam. Jadi pahami ketuhanan yang Maha Esa seperti budaya bangsa Indonesia. Indonesia ini ada bermacam-macam. Oh, Yahudi kan tidak boleh, tidak ada yang melarang. Pancasila tidak melarang. Karena itu agama ilahi. Nah, tatkala kita sudah masuk, maka yang dinamakan nilai-nilai dasar negara yang 5 itu atau Pancasila itu universal.
Ini harus disyukuri, bangsa Indonesia punya dasar yang universal. Apa universalnya? Tuhanan yang Maha Esa itu universal. Bukan milik kita yang katanya Islam saja, universal. Siapapun boleh hidup. Agama apapun boleh hidup. Sampai agamanya orang yang tidak beragama pun boleh hidup. Mana akan? Ya tidak beragamanya itu. Dia punya Tuhan apa tidak? Ya Tuhannya yang tidak punya Tuhan itu. Maka nilai ketuhanan itu luar biasa. Luar biasa. Global. Internasional. Syamil. Universal. Maka pendidikan yang ada di dalamnya segala macam itu dinamakan university. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Dunia manapun yang dituju, kemanusiaan yang adil beradab. Dunia manapun menginginkan persatuan bangsanya. Dunia manapun mengenal kerakyatan. Dunia manapun menginginkan kesejahteraan. Universal. Membanggakan. Siapa yang membuat? Kalau sekarang, itu bocil yang membuat itu. Bocil yang penuh otak, bocil yang rohnya tinggi, bocil yang penuh ilmu. Coba bayangkan, ketika itu orang-orang seperti Muhammad Rum, umurnya baru likuran, Kasman Singodimedjo, ini yang saya tahu. Skarmaji Marijan Kartosuryo, umurnya masih tahun 28. Lahirnya tahun 27 kan 21. Kemudian yang dari Cina itu, siapa itu namanya? Yang rumahnya dipakai. Menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bocil itu. Kalau kita ukur hari ini, Pak Wakil Gubernur umur 53, kalah oleh bocil zaman tahun 28. Pak dari Pemda 54. Gagahan bocil tahun 28 kan sudah bisa menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sebelum ada itu masing-masing membanggakan. Jong Islami Tenbon, Jong Java, Jong Sunda, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Maluku. Kalau kita begitu nggak punya negara. Mari kita supaya punya negara. Maka duduk bersama. Keluarlah yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia ini luar biasa. Baru menyusun seperti apa Indonesia yang kita cita-citakan. Nggak usah buat apa-apa lagi sekarang itu. Lakukan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Itulah Indonesia yang dicita-citakan. Sekarang saya bertanya pada Pak Wakil Gubernur, sudah hafalkah Indonesia Raya 3 stansa? Yang biasa aja. Bukan yang biasa, sudah hafal belum? Belum. Bagus, berarti mau menghafal. Kalau mau jadi gubernur, hafalkan 3 stansa itu. Kalau minta tausiah kepada saya, kalau mau jadi gubernur, hafalkan 3 stansa itu. Yang pertama stansa 1, Indonesia tanah airku, bukan negaraku. Beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Indonesia tidak. Karena perjalanan sejarahnya beda. Maka kita di sini, Indonesia, tanah airku. Di dunia tidak ada itu menamakan negaranya tanah air itu. Hanya di Indonesia. Mengapa? 75% itu air. Daratnya cuma 25%. Maka darat dijaga, air dijaga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dan seterusnya. Yang kedua, seperti apa sih hebatnya Indonesia ini? Indonesia,
tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kalau ada orang yang ingin menjadi bangsa Indonesia sementara, jangan diterima. Mengapa? Nanti kekayaan dan kemuliaan Indonesia dibawa ke negerinya, di luar Indonesia. Nah, kalau gubernur belum memahami 3 stansa ini, belum mengerti Indonesia. Kalau Pak Wakil mau mencalonkan jadi gubernur, minta dukungan, bukan dukungan, minta dipilih ke sini, syaratnya cuma 1. Hafal itu dan bisa menerangkan. Saya pilih. Ya. Saudara-saudara memilih juga kan? Siap. Tuh. Tapi syaratnya itu kalau belum lah, untuk apa? Belum ngerti Indonesia. Belum nasionalis. Gimana? Belum nasionalis. Bukan, belum mengerti. Kalau nasionalis bisa diucapkan. Yang ketiga apa? Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Dan kalau sudah begitu, nggak ada yang sulit-sulit itu, nggak ada. Bukan Yaman negara kita itu, bukan juga Shanghai, Indonesia Raya. Nah itu saja tugasnya. Tadi kan sudah kedengaran kan, mau menjadi gubernur Jawa Timur atau Jawa Barat? Jawa Barat. Yang jelas kalau Jawa Timur nggak diterima. Itu jangan pernah berangan-angan menjadi gubernur Jawa Timur. Kalau Jawa Barat niatkan. Saudara-saudara, jangan pernah mendukung, jangan pernah memilih calon gubernur yang tidak bisa memaknai Indonesia Raya 3 stansa. Kan enak toh syaratnya? Enggak pakai dimintai uang. Al-Zaitun cukup. Tapi kalau diberi nggak menolak. Membangun Al-Zaitun putarannya 598,2 meter, dibuat, dikerjakan, dipakai, tapi nggak habis. Tahun depan dibuka lagi, apa namanya? Bukan anggaran. Yang di bank itu apa namanya? Bukan. Rekening. Rekeningnya dibuka. Loh, kok nambah? Sudah digunakan kok nambah? Nah inilah orang yang tidak paham. Seperti tidak pahamnya Musa kepada Nabi Khidir. Kenapa kapal kok dihancur-hancurkan? Nanti jangan bertanya sekarang. Akhirnya kan pisah. Karena kamu tidak bisa sabar menunggu. Tapi pisah itu diterangkan satu persatu. Nah, sekarang juga Al-Zaitun begitu. Mengeluarkan uang 589,2 T per tahun. Lah kok ujungnya rekeningnya nambah? Inilah manajemen. Kalau hanya menggunakan anggaran, siapapun bisa. Siapapun bisa. Lu datang, dihabiskan. Malah kadang-kadang supaya tidak habis semuanya, korupsi supaya habis. Kan prakteknya banyak yang begitu. Semua itu kalau menghadapi problem ditancapkan sabar. Sabar itu bukan menyerah. Idfa billatihi ahsan. Dihujat begini, apalagi yang menghujat di awang-awang belum jadi manusia kan itu. Tampilkan yang baik saja. Pendidikan yang baik adalah anak-anak ini harus cukup makan. Dan makannya jangan beli. Nanam sendiri. Masaknya jangan beli. Masak sendiri. Ukurannya jangan ikut orang. Ikut ukuran kita. Maka menjadi manusia yang sehat. Karena untuk menuju kepada cerdas itu sehat dulu. Tidak stunting. Coba 68% kurang gizi. Baca 1 bulan yang lalu di Kompas. Mau diakui ya bagus, tidak diakui nggak apa-apa. Kalau ingin bangsa ini nggak maju, harus diakui.
Kemudian datang lagi stunting. Wah, ya gini kok ayah stunting. Orang kuntet. Kalau dulu ada wajar saja penghasilannya segobang. Nah sekarang nggak ada gobang. Sekarang gobangnya diganti, go to bank, go to bank. Artinya simpanannya di bank. Jadi bisa jadi cerdas. Kalau manusia itu sudah sehat dan cerdas, bisa menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sekarang nampak, belum turun ke bumi ya, orang yang seperti itu menandakan belum sehat. Asupannya belum menurut asupan manusia sehat. Belum cerdas. Maka ungkapannya tidak manusiawi, tidak berbahasa manusia, berbahasa non-manusia. Maka tanamkan takwa. Sekarang takwa, mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur kita ini tidak searah dengan yang saya ceritakan. Coba pesan di masjid itu kalau orang khotib, ittaqullah saja kan, ittaqullah haqqa tuqatih. Sudah benar. Namun sangat kurang. Itu individu. Ittaqullah haqqa tuqatih untuk individu. Bagaimana dengan sosial kemasyarakatan? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Tidak pernah ditausiakan di mimbar Jumat. Maka fitnah melayang-layang, untung belum masuk ke tanah air Indonesia, baru di awang-awang. Sebab walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kalau masih di awang-awang belum, masih di awang-awang belum membumi. Kalau sudah di bumi, bisa jadi kalau sudah memegang itu tadi dasar dukdeng. Orang tegas sahabat paling pandai, sisa ning gurindo. Ditombak, diserang, laka-laka. Disuduk, mantuk-mantuk. Dikdoyo tanpoku. Nah, kan begitu kata dalam Asep Sunandar Sunan. Maka rezekinya bro dipantau, bro dijuru, ngalayah di mana-mana. Murah sarwati nunggu, subur sarwati nandur. Itu hasil daripada mendalami dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian takwa yang ketiga, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Sekarang api neraka itu dari mana? Enggak dari batu, karena belum menurunkan batu kan. Manusia. Yang melahap-lahap di angkasa itu siapa? Manusia. Maka takwa, anjuran takwa itu di tiga. Ittaqullah untuk pribadimu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, sosial masyarakat, wattaqu an-nar allati waquduhan nas wal hijarah, juga sosial masyarakat. Wa may yulaqqaha illal ladzina sabar, itu sabar. Wa may yulaqqaha illa dzu hazzin 'alim. Mempunyai jiwa besar. Jiwa besar itu perlu keberanian yang terukur. Maka doa terakhir itu kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal jubun itu bukan hanya dungu, pengecut. Maka harus dari syaja'an, suja. Orang berani itu punya pijakan. Kalau tidak punya pijakan bukan berani. Modal dengkul untuk meraih yang besar nggak bisa. Orang berani itu ada ininya, ada ilmunya, ada jiwanya. Jadi berani itu perlu ditanamkan. Yang bisa menanamkan di mimbar politik, gubernur itu politik. Kan ada dua,
dalam kehidupan sosial itu ada dua, lembaga politik dan lembaga karismatik. Lembaga politik inilah yang harus membolak-balik. Maka doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa orang politik ini. Hai Tuhan, tetapkan siasat kami ini pada prinsipmu, prinsip bangsa Indonesia 5 yang disebut orang Pancasila. Jadi ini saya sedang memberikan tausiah tentang ketanah airan dan tentang kepancasilaan untuk calon. Ingat syaratnya kita memilih apa tadi? Ini baru muqaddimah halaman 10. Sedangkan muqaddimah yang kita punyai itu khairun min alfi syahrin. 1000 bulan. Ini baru 10 halaman. Kalau nggak sering-sering datang ke sini, ya nggak sampai alfa syahrin. Sering itu bukan berarti terus datang ke sini diberontak nanti oleh masyarakat Jawa Barat. Lah kok kantornya di Al-Zaitun? Artinya pikiran kita itu selalu nyambung. Kalau ada ini itu ya mau nanya supaya tidak keblusuk. Zaman hari ini kan zaman hutang sebanyak-banyaknya, korupsi secukup-cukupnya. Ini zaman sekarang, Pak. Tapi jangan ikut. Naronggo Warsito pernah memberikan sabda. Menangi zaman edan ewo ing pambudi. Yen tan melu edan ora keduman. Eling-eling sira manusa sak bejo-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling tur waspada. Ini hadis juga, hadis Jawa namanya. Jangan hanya hadis dari Yaman yang diimani. Hadis dari Rusia. Hadis dari Persia. Hadis dari Jawa juga punya hak untuk menceritakan itu. Sak bejo-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling tur waspada. Sabagja-bagjana anu edan luwih bagja jalmi anu sarwa eling lur waspada. Sakitu Indonesia Jawa Sunda. Nah, jangan panjang-panjang dulu. Nanti nggak sering kesini. Nanti pikirannya tersembunyi terus. Ya, ini saja dulu. Kalau ini saya sampaikan, mengapa? Karena Pak Wakil Gubernur mewakili gubernur datang ke tempat pendidikan yang di wilayahnya sangat terpuji. Yang sudah datang Departemen Agama, baik itu kabupaten maupun provinsi. Sekarang dikuatkan oleh Wakil Gubernur atau Gubernur. Bagaimana dengan Majelis Ulama? Biar berteriak saja. Di sini bukan wilayah Majelis Ulama. Wilayahnya Departemen Agama dan Gubernur dan Bupati. Majelis Ulama itu kan menunjukkan ini halal, ini haram. Yang belum tentu. Terorisme kan nggak boleh. Di mana yang tertangkap oleh Densus 88? Coba, Pak Wakil Gubernur bisa menjawab enggak? Kalau bisa menjawab, saya pilih. Yang ditangkap oleh Densus 88, lembaga yang memberikan fatwa, di mana itu? Di mana? Yang ditangkap, ini baru kemarin, 2 tahun atau setahun? 2 tahun yang lalu. Pemberi fatwa ditangkap oleh Densus 88. Ya, apa? Di mana itu? Lembaganya saja. Iya, tuh pelan-pelan kan. Wakilnya kedengaran, tapi bahasa yang itu tapi paham. Karena apa? Satu hati. Terus menetapkan bahwa lembaga
itu ada terorisnya, apakah orang itu yang harus ngomong? Indonesia ini punya untuk menangani teroris bukan polisi kriminal, tapi polisi Densus 88. Tidak pernah masuk ke Al-Zaitun, nyambang saja tidak lah. Untuk apa disambangi di sana? Toleransi dan damai. Yang tidak toleransi dan damai itu membuat ketetapan halal haram. Sedangkan Quran itu sudah dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Fikihnya lebih fakih wakil gubernur daripada orang yang nggak ngerti fikih. Di sini nyambang saja, nggak mau. Untuk apa disambangi? Nggak ada apa-apa. Nah di sana yang menyembunyikan, kok dicokok pusatnya Pak, terus turun ke tingkat gubernur, nyebrang sedikit Banten, ketemu 2 yang dicokok itu. Lembaga yang seperti Pak Wakil Gubernur bukan kan? Saya nggak pernah mengungkapkan lembaganya itu Pak Wakil Gubernur. Dikenali. Bukan kena. Memang nyatanya begitu. Saya mendukung. Saya ini cukup memilih saja. Ya kan sudah jelas toh? Jadi yang namanya teroris, indikasinya ada Densus 88 menangkap kok. Nah, para yang gentayangan di atas sudah nggak mau itu menjawab. Maka yang ditanyakan ini kok jawabnya itu. Ya jawab ini menandakan ini kecil. Untuk apa dijawab? Orang yang bodoh saja bisa menjawab. Kepanjangan nggak Pak? Jangan lanjut. Nanti kalau lanjut mukotimanya sampai di sini terus sampai nggak kesini lagi. Ya saudara-saudara, ini namanya silaturahim. Artinya su'uban wa qobailan lita'afu. Karena kita bahasa orang Jawa Barat, ya pakai bahasa Jawa Barat dan bahasa lainnya yang dipakai di Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak ada niat jelek, tapi karena mudah-mudahan itu masih harapan, maka kita ucapkan yang pasti, tidak ada niat jelek kepada gubernuran yang hari ini datang diwakili oleh wakil gubernur. Jadi tidak barangkali, tidak mudah-mudahan, karena saya yang mengucapkan tidak ada niat jelek. Terima kasih. Hadza wallahu ya'lam wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.